Selamat pagi anakku semua, anak-anak cerdas ya. Kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita di pendapatan nasional. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang komponen pendapatan nasional. Itu harus diingat ya. Ada 6 komponen. 6. Ayo sebutin satu-satu. Ayo. PDB, GNP, NNP, NNI, PI, dan terakhir DI. Itu susunannya, urutannya. Nah, bagaimana mekanismenya itu harus dihafal. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kedua di materi pendapatan nasional, yaitu menghitung pendapatan nasional. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu pendapatan itu adalah kekuatan kita untuk memenuhi segala kebutuhan, maka dari sini kita termotivasi supaya kita semua punya pendapatan yang besar ya. Jadi kalau kita belajar ekonomi, harus tumbuh motivasi di diri kita bahwa ekonomi itu adalah membicarakan kondisi nyata, kondisi real kehidupan manusia, baik itu secara individu, keluarga, maupun secara negara. Nah, tentu kita tidak bangga kalau dibilang orang miskin, tapi kita akan bangga kalau kita bisa mewujudkan kita semua itu punya kemampuan yang besar untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang karena kita punya konsep bagaimana caranya kita menghitung pendapatan nasional, dan ini diterapkan oleh setiap negara ya. Nah, jadi ingat, lihat di situ di materi kita ada tiga yang digunakan setiap negara untuk menghitung pendapatan nasionalnya ya. Yang pertama adalah pendekatan produksi ya, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran ya. Jadi ada 3 cara yang dipakai oleh setiap negara di dunia ini untuk menghitung pendapatan nasionalnya. Nah, kalau dipilih nomor 1 itu artinya sederhananya gini. Kalau kita punya barang, saya contohkan nih 3 nih. Ada 3 barang saya. Kalaupun ini spidol, ya, anggap saja ini ilustrasi dari barang-barang yang lain. Nah, saya punya 3 spidol. Berarti barang jualan saya ada 3 spidol. Kalau ini saya jual 100.000, berarti saya akan memperoleh pendapatan 3 kali 100.000 sama dengan 300.000. Nah, gitu sederhananya. Nah, kalau gitu, kalau kita bicara secara nasional, maka produk apa ya? Produk apa yang dihasilkan Indonesia? Produk apa yang dihasilkan Indonesia? Inilah nanti yang akan dijual
menjadi pendapatan Indonesia. Paham ya? Oke? Nah, kalau begitu nanti kamu punya tugas. Oke ya? Tugas. Ya, tugas kamu adalah cari produk yang dibuat oleh negara Indonesia untuk menghitung pendapatan nasionalnya. Ya, ini. Jadi supaya kamu punya tanggung jawab. Nah, jadi kalau ini nanti kamu sudah ketemu, ya, karena ini bisa kamu dapat entah melalui Google atau dari buku-buku referensi, silahkan cari ya. Nah, jadi ada dua unsur tadi, satu barang, satu harga. Jadi kalau dia pakai pendekatan produksi, maka rumus pendapatan nasionalnya adalah P dikali Q. P dikali Q. Nah, kan produknya banyak nih, berarti jenis yang pertama kita sebut P1 kali Q1. Ditambah produk apa lagi yang kedua? Berarti P2 kali Q2 dan seterusnya sampai kamu nanti menemukan ini, ya, berarti P keberapa? Ya, paham ya? Paham ya? Nah, jadi ini nanti kamu lengkapi sampai ke berapakah ini PN KN ini, ya, sekaligus untuk menguasai kalau pemerintah menggunakan pendekatan produksi. Udah paham ya? Oke ya. Nah, baik. Sekarang kita ke sini. Pendekatan pendapatan. Nah, kalau kita bekerja pasti kita dapat upah. Nah, itulah pendapatan kita. Jadi logikanya supaya gampang diingat, oh, saya mendapat dari hasil kerja saya mendapat dari hasil usaha saya, dan lain-lain sebagainya. Oke? Nah, tapi karena kita bicara secara nasional, maka pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, ya, itu diambil dari faktor produksi yang kita miliki. Nah, masih ingat kan? Faktor-faktor produksi itu adalah satu, sumber daya alam. Ingat ya. Dua, sumber daya manusia. Tiga, sumber daya modal. Empat, sumber daya kewirausahaan. Ya. Nah, apa yang kita peroleh sebagai pendapatan dari sumber daya alam itu adalah berupa sewa. Kalau pendapatan dari sumber daya manusia itu adalah gaji atau upah. Sedangkan kalau kita punya barang modal, kita punya pendapatan berupa bunga. Nah, kalau kita punya perusahaan, itu kita punya pendapatan berupa laba.
Nah, kalau di ekonomi, sewa itu sering disebut dengan istilah itu adalah rent. Kemudian kalau gaji dalam istilah ekonomi itu disebut wage. Kemudian bunga itu adalah interest. Kemudian laba itu adalah profit. Nah, dengan demikian pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan menjadi rumusnya sama dengan R plus W plus I plus profit, ya. Nah, jadi kalau belajar itu harus tahu sumbernya dari mana, gitu. Jadi tidak bagus belajar itu dengan mengandalkan hafalan. Tapi apa yang dihafal itu harus tahu latar belakangnya dari mana. Oke, pintar ya. Oke, baik. Sekarang mengenai ini kamu bebas untuk menentukan berapa angka-angkanya, bebas. Jadi ini tugasmu tentang ini ya, ngarang bebas saja. Kalau kamu punya data, ya boleh masukkan. Tapi karena kita belajar saja, ya, kita merekayasa datanya aja ya. Yang penting cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, rumusnya ini. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Ya, oke, karena papan tulisnya sudah penuh, saya hapus dulu ya. Nah, baik. Nah, kalau dipakai pendekatan pengeluaran, ya, logikanya, setiap kita memenuhi kebutuhan kita, setiap kita belanja, ya, itu pasti bahasa kita ada pengeluaran, gitu. Contoh, ya, tadi pagi kita sarapan, terserah kamu pakai nasi uduk kek, pakai apa kek, gitu. Nah, berarti waktu kamu belanja itu ada nilainya, itu kita sebut pengeluaran. Jadi sehari kita belanja berapa banyak, berarti kita mempunyai pendapatan sebesar yang kita belanjakan itu. Jelas ya? Nah, itu sederhananya. Nah, karena kita bicara nasional, ya, nasional, kira-kira pengeluaran negara kita buat apa sih? Ya, nah, di sini, ya, setiap negara menggunakan pendekatan pengeluaran itu dari tiga sisi yang pokok, ya. Nah, yang pertama itu masyarakatnya pasti konsumsi, ya, masyarakat, pengeluaran masyarakat. Kemudian pasti ada untuk investasi. Kemudian karena negara pasti punya pengeluaran juga, yaitu pengeluaran pemerintah. Nah, ini yang pokok. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada satupun negara di dunia ini mampu memenuhi semua kebutuhannya. Tidak ada satu negara pun, termasuk negara maju, ya. Tetapi yang namanya kebutuhan harus dipenuhi. Bagaimana kalau kita tidak dapat menyediakan barang kebutuhan kita, ya? Sedangkan kebutuhan itu sangat penting. Berarti kita harus kerjasama dengan negara lain. Nah,
bentuk kerjasamanya itu adalah melakukan perdagangan. Bentuk kerjasamanya adalah melakukan perdagangan. Nah, interaksi dalam perdagangan itu kegiatannya disebut ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Maka unsur yang keempat adalah ya kegiatan kerjasama dengan luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Ya. Nah, kalau di istilah ekonomi di rumus itu sering E-nya dihilangkan diganti dengan X dan I-nya dihilangkan diganti dengan M. Nah, kemudian kalau itu masyarakat berbelanja itu memenuhi konsumsinya, itu istilahnya C. Kalau kita melakukan investasi itu lambangnya I, investasi. Kalau untuk pemerintah itu lambangnya G. Nah, kemudian untuk hubungan internasional, perdagangan internasional itu adalah X dan M. X itu ekspor, M itu impor. Nah, dari situ kita bisa tuliskan sekarang, kalau pemerintah menggunakan pendekatan pengeluaran, maka pendapatan nasional itu sama dengan konsumsi masyarakat ditambah investasi ditambah belanja pemerintah ditambah selisih ekspor dikurang impor. Nah, sekarang kita sudah bisa buat rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Oke. Nah, sekarang tugas kamu tentang ini, kamu boleh rekayasa angka-angkanya, silahkan lakukan. Giat berlatih itu mempercepat kecerdasan otak kita. Nah, sekarang itu tugas kamu tentang yang 3 tadi. Kalau di pendekatan produksi, kamu cari produk apa yang digunakan Indonesia untuk menghitung pendapatan nasionalnya jika dipilih ini. Sekarang yang ini pendekatan pendapatan, rekayasa saja tadi data angka-angkanya. Demikian juga ini. Nah, sekarang kita masuk ke pengayaan, ya. Kita masuk ke pengayaan. Jadi sebetulnya pelajaran ekonomi itu saling berhubungan dengan materi-materi berikutnya, walaupun di buku, ya, entah itu di bab berapa gitu. Tapi sebetulnya itu saling berkesinambungan. Nah, sekarang ini yang dua ini ya, itu ada yang mengatakan merupakan dua sisi uang. Merupakan dua sisi uang. Nah, dua sisi uang itu, satu sisi nilai nominalnya, ya kan? Kalau kita misalkan ambil uang koin, ya kan? Kemudian di sebelahnya ada lambang. Nah, kalau kenapa disebut dua sisi mata uang? Karena yang pertama unsur pendapatan, kemudian pendapatan itu digunakan. Jadi kita bisa belanja karena kita punya pendapatan. Berapa yang bisa kita belanjakan adalah sebesar pendapatan kita. Nah, jadi ini adalah mekanisme masuk atau pendapatan, ya,
digunakan atau keluar, ya, itu disebut belanja. Nah, negara punya pemasukan berarti punya kekuatan untuk berbelanja. Demikian juga rumah tangga. Rumah tangga punya pendapatan, maka dia punya kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya. Nah, jadi yang nomor 2 dan nomor 3 ini, ini cikal bakal pemerintah menyusun anggaran pendapatan, berarti pemasukan, kemudian digunakan belanja negara. Jadi kalau kita bicara APBN mengandung dua unsur. Sisi pertama pendapatan, sisi kedua belanja. Jadi APBN itu adalah mengandung pendapatan negara kita dan juga belanja negara kita. Nah, sekarang mekanisme penyusunan APBN itu bisa AP sama dengan BN, itu disebut anggaran berimbang. Artinya sebesar pendapatannya itulah yang boleh dibelanjakan. Ini namanya anggaran berimbang. Nah, padahal mengenai APBN nanti di bab berikutnya. Ya, jadi nanti ini kalau kita nanti bahas itu, ingat bahwa kita sudah buka dari sini. Kemudian kalau AP-nya lebih besar dari BN-nya, ini disebut anggaran surplus. Ya. Kemudian kalau AP-nya lebih kecil dari BN, itu disebut anggaran defisit. Nah, kalau kamu mau kembangkan kemampuanmu, ya, tentang ini, ya, tapi sabar aja. Tapi kalau yang mau cepat, ya, pertanyaannya, apa maksud pemerintah memilih cara menyusun anggaran? Jadi ada 3 mekanisme. Kalau dipilih anggaran berimbang, maksudnya apa? Kalau dipilih ini, maksudnya apa? Kalau dipilih ini, maksudnya apa? Nah, tapi nanti kan ini kita pelajari di bab berikutnya. Tapi ini sekadar pembuka aja dulu ya. Nah, kemudian kalau ini sampai di sini kalian sudah pahami, kalau di sini sudah kalian pahami, kalau ini pengembangan, ya, silakan makin mendalami pengetahuan itu, karena dengan kita makin mendalami pengetahuan itu, ya, kecerdasan kita makin meningkat. Oke ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita harus pegang atau kuasai, ada 3 cara pendekatan menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Tadi ingat, negara kita mempunyai produk-produk yang dihasilkan apa. Itulah yang menentukan pendapatannya berapa. Gitu. Kemudian kalau pendekatan pendapatan Indonesia itu tergantung dari faktor-faktor produksi yang dimiliki. Gitu. Faktor-faktor produksi tadi apa? 1, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Nah, hasil dari sumber daya alam disebut sewa. Hasil daripada sumber daya manusia disebut gaji. Hasil daripada modal disebut bunga. Dan kemudian hasil daripada
perusahaan adalah keuntungan. Nah, itulah yang membentuk pendapatan nasionalnya. Nah, kemudian kalau pendekatan pengeluaran, belanja kita apa saja? Ternyata ada 3 pokok. Belanja masyarakat disebut konsumsi, untuk investasi, untuk belanja negara disebut government. Nah, karena negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya, maka kerjasama dengan luar negeri. Maka ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, kalau saya buka sedikit, apa akibatnya kalau ekspor lebih besar dari impor? Nah, karena yang kita harapkan itu kan jangan sampai kita rugi. Nah, kalau ekspor kita lebih besar, berarti nanti neraca perdagangan itu adalah surplus. Kalau ekspor lebih besar dari impor, neraca perdagangan kita surplus. Maka di sini kita memiliki cadangan devisa. Devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri. Jadi kalau kita punya cadangan devisa, ya, berarti negara kita itu akan semakin kuat posisi nilai mata uangnya. Jadi kalian jangan mendengar ocehan-ocehan orang yang selalu mengkritik dengan mengatakan kegagalan pemerintah, buktinya nilai rupiah turun. Itu semua tidak bisa diperbaiki dengan ocehan-ocehan. Tetapi kalau kita bisa menjadi negara yang produktif, masyarakat yang produktif, bisa menghasilkan barang-barang kebutuhan. Barang-barang kebutuhan itu bisa kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga kita bisa mengekspor ke negara lain, maka inilah yang mendorong ekspor kita naik. Dengan naiknya ekspor, otomatis menguatkan mata uang rupiah. Jadi nggak pakai ngoceh-ngoceh. Ya, jangan mau dikibulin oleh orang-orang politik. Orang-orang politik itu modalnya ngoceh, menjelek-jelekan, nggak jujur. Nah, jadi kalau mau bersumbang yang positif ke negara, jadilah Anda penghasil-penghasil kebutuhan, ya. Nah, bagaimana kalau ekspor kita lebih kecil dari impor? Nah, ini akan menjadikan cadangan devisa kita minus. Nah, kalau cadangan devisa kita minus, kita tidak memiliki alat pembayar luar negeri. Maka kondisi kita, nilai mata uang rupiah turun. Itu penyebabnya. Jadi kalau mau nilai rupiah kita itu menguat, maka kita harus lebih besar mengekspor daripada mengimpor. Nah, kenapa kita terus mengimpor? Karena sampai sekarang masyarakat kita itu terlalu bangga dengan mengkonsumsi. Nah, ini harus dirubah oleh generasi muda kalian itu, ya, untuk berubah menjadi manusia-manusia yang produktif, penghasil-penghasil barang kebutuhan. Oke, ya? Nah, ini pengayaannya, nanti akan kita bahas lebih mendalam. Nah, dengan demikian, anak-anakku semua, sudah 2 yang kita bahas di dalam pendapatan nasional. 1, menghitung komponen pendapatan nasional. Yang kedua, cara menghitung pendapatan nasional. Saya harap anak-anak ya semakin pintar, semakin cerdas, rajin membaca, pelajari. Semua pengetahuan itu sangat banyak manfaatnya untuk masa depan kalian. Oke, jadilah anak cerdas, jadilah yang pintar, jadilah yang nanti bisa menentukan nasib bangsa dan negara kita. Oke, sukses anakku, semangat ya.